Pintar, berjumpa kembali dalam edisi tutorial pembelajaran matematika. Di video kali ini, saya akan berbagi tentang cara melukis sudut menggunakan busur dan jangka dengan aplikasi Matchpad. Pertama-tama kita ketikkan terlebih dahulu alamat websitenya, yaitu matchpad.co.uk/i2/construct. Seperti ini. Kalau kita enter, maka akan langsung muncul tampilan seperti ini, yaitu papan untuk melakukan pelukisan. Di sini sudah disediakan beberapa tools. Misalnya ada tools untuk menggambar garis, yaitu yang ini. Nah, seperti ini. Jika kita ingin merubah ketebalan garis, bisa kita klik tombol yang nomor 2 dari atas ini. Kita bisa pilih mau tebal seberapa, misalnya kita pilih yang paling tebal. Maka akan jadi seperti ini. Misalnya kita mau merubah warna garisnya, juga bisa kita klik tombol warna. Di sini ada beberapa pilihan warna yang kita bisa pilih. Misalnya kita pilih warna merah, maka akan jadi seperti ini. Nah, selain tombol lines atau tombol garis, juga ada tombol pensil. Tombol pensil ini untuk kita menulis sesuatu. Nah, seperti ini. Kemudian, selain itu ada juga tombol jangka. Ini untuk menggambar lingkaran. Seperti ini. Kemudian ada juga tombol busur. Sini untuk mengukur sudut atau melukis sudut. Lalu ada juga tombol ruler atau penggaris. Sini. Ya. Sangat lengkap ya toolsnya untuk memfasilitasi kita melukis dan mengukur sudut. Selain itu ada juga di bawah ini ada tombol back, kemudian ada tombol clear untuk membersihkan papannya. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar menggunakan aplikasi ini untuk melukis sudut, yaitu dengan menggunakan busur dan juga menggunakan jangka. Yang pertama kita akan coba menggunakan busur terlebih dahulu. Untuk contoh pertama, kita akan membuat atau melukis sudut lancip, misalnya sudut 60 derajat. Langkah pertama kita buat terlebih dahulu garisnya sebagai kaki sudutnya. Lalu setelah itu kita klik tombol busur. Lalu kita posisikan tepat seperti ini. Lalu kita tandai sudut 60 derajatnya. Seperti di sini ya. Lalu kita buat garisnya, kita hubungkan ke titik sudut. Nah, lalu untuk menghilangkan busurnya kita klik lagi tombol busur. Maka sudah jadi sudutnya yaitu 60 derajat. Selanjutnya kita akan mencoba menggambar sudut tumpul, misalnya sudut 135 derajat. Langkah pertama kita klik line-nya atau garis untuk menentukan kaki sudutnya. Kemudian kita pilih titik sudutnya mau yang kita pakai yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan. Misalnya kita pilih yang sebelah kanan. Selanjutnya kita klik tombol busur. Lalu kita paskan titik nolnya. Ya, seperti ini. Baru kita cari 135 derajat. Ya. Kita temukan ada di sini ya. Selanjutnya kita akan hubungkan titik tersebut dengan titik sudut yang sudah kita tentukan tadi dengan garis. Ya. Untuk menghilangkan busurnya kita klik kembali tombol busur. Maka inilah sudut 135 derajat.
Bagaimana? Sangat mudah kan membuat sudut dengan menggunakan busur? Selanjutnya kita akan mencoba untuk melukis sudut menggunakan jangka. Yang akan kita latih pada kesempatan kali ini adalah melukis sudut 90 derajat dan 60 derajat. Perhatikan langkah-langkah berikut. Langkah pertama, buatlah sebarang ruas garis AB. Kita klik tombol garisnya, lalu kita buat garis AB dengan panjang sembarang ya. Kita beri nama ini A, ini B. Selanjutnya kita ke langkah kedua, dengan titik B sebagai titik pusat dan jari-jari BA, buatlah busur lingkaran melalui titik A dan memotong perpanjangan AB di titik B. Maka kita klik tombol jangka, lalu kita tempatkan jarumnya di titik B, karena tadi diminta supaya pusatnya titik B. Kemudian kita ukur lebar jangka ini sepanjang BA. Jadi pensilnya kita gerakkan, lalu kita tempatkan di titik A, maka ini jari-jarinya sudah sepanjang BA ya. Lalu kita kunci jangka tersebut supaya lebar jangka tidak berubah-ubah. Caranya klik tanda gembok di tengah-tengah jangka ini. Kemudian kita lukis busur lingkaran, caranya kursor diletakkan di gagang hitam ini yang atas. Lalu kita gerakkan. Nah, sampai kira-kira nanti akan memotong perpanjangan BA. Kalau sudah, tombol jangka kita matikan. Lalu kita buat garis bantu perpanjangan BA. Ya, maka busur lingkaran dengan perpanjangan BA ini akan berpotongan. Kita beri nama titik B aksen. Selanjutnya kita ke langkah ketiga. Dengan titik A dan B aksen sebagai pusat dan jari-jarinya lebih besar dari BA, buatlah busur lingkaran sehingga berpotongan di titik C. Kita aktifkan kembali tombol jangka. Kita taruh jarumnya di titik A, karena tadi dibilang pusatnya titik A dan B aksennya. Lalu jari-jarinya harus lebih besar dari BA. Kalau di sini jangkanya masih sepanjang BA ya, maka kita harus perbesar. Kita buka dulu locknya, kita besarkan atau kita perlebar, lalu kita lock kembali. Nah, setelah itu kita arahkan jangkanya kurang lebih ada di bagian atas ya. Lalu kita gambar busur lingkarannya. Kemudian kita pindahkan jarum jangkanya ke titik B aksen. Lalu dengan jari-jari yang sama atau dengan lebar jangka yang sama, kita buat kembali busur lingkarannya. Iya, jadi kedua busur akan berpotongan di sebuah titik. Kita beri nama titik C. Nah, selanjutnya kita ke langkah terakhir, yaitu hubungkan titik B dan C, sehingga sudut ABC besarnya 90 derajat. Kita hubungkan dengan menggunakan garis B ke C, maka sudut ABC sudah terbentuk 90 derajat. Ya. Demikian cara menggambar sudut 90 derajat menggunakan jangka. Selanjutnya kita akan mencoba menggambar sudut 60 derajat, masih menggunakan jangka. Perhatikan langkah-langkah berikut. Langkah pertama, kita akan membuat sebarang ruas garis AB. Kita klik tombol garis. Kita beri nama garis ini garis AB. Selanjutnya, kita ke langkah 2, buatlah busur lingkaran dengan pusat A dan jari-jari AB. Jadi kita
aktifkan tombol jangka, lalu kita tempatkan jarumnya di titik A, karena dibilang pusatnya A. Kemudian kita ukur pensil ini sepanjang AB. Kita buka dulu kuncinya, lalu kita arahkan pensilnya ke B, kemudian kita kunci kembali jangkanya supaya tidak berubah. Kita buat busur lingkarannya, kita klik gagang hitam yang di atas ini. Lalu kita gerakkan. Ya. Kemudian kita masuk ke langkah ketiga. Dengan pusat B dan jari-jari AB, buatlah busur lingkaran sehingga busur tadi berpotongan di titik C. Nah, kita pindahkan jarum jangkanya ke B. Ingat untuk lebar jangka jangan diubah-ubah ya, tetap seperti ini. Nah, kita kembali membuat busur lingkaran. Nah, maka di sini kedua busur tadi akan berpotongan. Titik perpotongannya kita beri nama titik C. Ya. Kita masuk ke langkah terakhir, hubungkan titik A dan C, maka sudut BAC adalah 60 derajat. Mari kita hubungkan dengan menggunakan garis. Hubungkan A dengan C. Iya. Maka sudut BAC ini adalah 60 derajat. Iya, sudah jadi ya. Selanjutnya kita akan mencoba membagi sudut menjadi dua sama besar, masih menggunakan jangka. Perhatikan langkah-langkah berikut. Misalkan ada sebuah sudut PQR ini yang akan kita bagi menjadi dua sama besar. Maka langkah pertama kita membuat busur lingkaran dengan pusat titik Q sehingga memotong sinar garis QP di titik A dan sinar garis QR di titik B. Kita aktifkan tombol jangka, lalu kita tempatkan jarum jangka di titik Q. Lalu kita buka dulu kuncinya, kita atur sedemikian pensilnya tidak terlalu besar atau tidak terlalu lebar. Kemudian kita kunci, jangan lupa. Lalu kita buat busur lingkarannya. Nah, di sini akan terdapat titik potong QP dengan busur lingkaran. Kita beri nama titik A. Lalu perpotongan QR dengan busur kita beri nama titik B. Ya. Kemudian di langkah kedua, kita membuat busur lingkaran lagi, tapi kali ini pusatnya di titik A, kemudian titik B. Jadi kita aktifkan kembali jangkanya dengan lebar jangka yang sama dengan yang pertama tadi. Ya, jangan diubah-ubah. Kita pindahkan jarum jangkanya ke titik A, lalu kita buat busur lingkaran, lalu kita pindahkan jarumnya ke titik B, kita buat lagi busur lingkaran. Jangan lupa untuk membuat busur kita klik gagang yang warna hitam di atas ini ya. Oke. Nah, sudah jadi. Kedua busur berpotongan di sebuah titik. Kita beri nama titik potongnya titik C. Nah, langkah terakhir adalah menghubungkan titik Q dengan titik C dengan garis. Nah, maka kita akan mendapatkan dua buah sudut yang sama besar, yaitu sudut RQC yang ini dengan sudut PQC yang besarnya sama. Bisa kita cek menggunakan busur derajat. Sudut RQC besarnya 30 derajat di sini. Terlihat ya. Kemudian sudut PQC bisa kita cek juga. Kita putar busurnya. Iya, di sini ternyata PQC juga 30 derajat. Jadi betul-betul sama ya.
Oke, demikian cara membagi sudut menjadi dua sama besar menggunakan jangka. Terima kasih.